Oke, Moms. Pada materi terakhir ini, kami mencoba untuk menambahkan beberapa sumber belajar yang barangkali dapat menambah referensi sumber belajar virtual selain yang selama ini sudah banyak dikenal. Sumber-sumber belajar ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan kognitif, motorik, sensorik, fisik, bahasa, dan emosional. Untuk Ananda yang masih di usia pendidikan PAUD, tautan ini bisa membantu menyediakan kertas kerja atau worksheet untuk berbagai keperluan yang dapat diunduh secara gratis, kemudian di-print dan bisa digunakan untuk berlatih bersama. Misalkan adalah worksheet untuk atau lembar kerja untuk berlatih membaca jam, atau lembar kerja yang digunakan untuk mengenal berbagai jenis binatang dan habitatnya. Ada juga ya worksheet yang bisa digunakan untuk mengenal berbagai bentuk bangun dan mewarnanya sesuai dengan bangun yang diinginkan. Untuk yang di usia lebih tinggi, tautan ini menyediakan berbagai sumber belajar dengan cara yang menyenangkan untuk berbagai tahapan usia dengan berbagai bidang ilmu. Ada matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Ini adalah contoh untuk bidang ilmu sains, bidang ilmu matematika sederhana, dan juga untuk bidang ilmu sosial. Sumber belajar lainnya dalam bentuk video dapat diperoleh dari kanal TV edukasi yang salah satu tautannya adalah yang ada di sini. Nah, selanjutnya akan ada contoh-contoh model belajar sains yang menyenangkan dan sederhana yang dapat dilakukan Moms bersama-sama dengan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para panelis, selamat siang para Moms peserta webinar. Di sesi terakhir ini saya hanya akan menambahkan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Sri, di mana ada beberapa repositori platform media belajar online anak yang akan saya share. Dan seperti yang kita tahu, banyak sekali memang metode dan platform yang bisa kita gunakan untuk proses belajar anak-anak kita. Dan memang selain textbook, pada era sekarang tentu saja kita harus mempertimbangkan aspek fun agar anak-anak kita bisa belajar dengan menyenangkan. Apalagi untuk anak yang seperti anak saya, yaitu duduk di bangku sekolah dasar, PAUD, ataupun TK, yang memang cepat sekali bosan. Dan untuk bagi sebagian besar mayoritas orang tua, YouTube dianggap solusi terbaik. Karena memang tidak bisa dipungkiri, ketika anak-anak kita diberikan YouTube, mereka akan fokus, tenang, dan tidak rewel lagi. Akan tetapi, meskipun begitu, tetap saja kita harus memperhatikan beberapa hal ya, Mama ya. Di antaranya mungkin memastikan waktu screen time-nya yang kita batasin, kemudian juga kita harus memastikan juga channel yang ditonton haruslah mendidik dan sesuai dengan usia anak kita. Nah, berdasarkan beberapa pengalaman rekan-rekan saya, pengalaman saya pribadi juga, dan kemudian beberapa reference, berikut channel yang sudah saya rangkum, di mana channel ini dianggap aman ditonton dan memiliki nilai edukasi yang tinggi, sehingga anak-anak bisa belajar dengan happy tentu saja. Langsung, untuk yang pertama adalah Moms dan Prof.Goritma. Channel ini menyajikan proses belajar dan bermain bersama Profesor Goritma yang merupakan ikon dari channel YouTube itu, didampingi dengan mamnya dan melakukan eksperimen-eksperimen ilmu-ilmu sains, di mana eksperimen ini menggunakan resource yang memang ada di sekitar rumah, sehingga proses belajar bisa menjadi lebih seru dan menarik. Nah, untuk bisa memberikan sedikit gambaran, perlihatkan bagaimana yang ini. Tapi mohon maaf, saya hanya cukupkan karena keterbatasan, saya tidak bisa tampilkan keseluruhan di sini. Kita ada di lab Profesor Goritma.
Di sini, Prof akan membantu Mams untuk membuatkan lampu dari lemon. Terus gimana caranya, Prof? Pertama-tama, siapkan dulu bahannya. Lemon. Nah, itu sedikit. Kemudian selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah Make Me Genius. Channel ini menyuguhkan video sains yang memang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana cara energi listrik bekerja, kemudian perubahan energi, kemudian bagaimana perubahan siang dan malam, jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan yang memang sangat membantu anak-anak kita untuk memperoleh ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi. Dan untuk sedikit memberi gambaran juga, bisa kita lihat bahwa animasi yang ditampilkan sangat dan saya yakin mereka juga mendengarkan apa yang dipertontonkan, dan kita berharap bahwa diharapkan disampaikan bisa anak kita. Let me show you something. Oh wow! This is inside of a leaf. Yes, if you see a leaf under microscope, you would see there are brick-like structures. Nah, ini agak selanjutnya sih agak berbeda dari yang tadi saya sudah tampilkan. Yang ketiga adalah Blippi. Ini sebenarnya agak berbeda karena memang di sini kita bisa lihat akun ini atau channel YouTube ini adalah melihat bagaimana si pemandu yang sering kita sebut dengan si Blippi ini sebenarnya khas banget. Dia memakai pakaian biru, kemeja biru dan topi warna orange, dan dia akan mendatangi tempat-tempat menarik untuk anak-anak dan menjelaskan banyak hal yang ia temui tentu saja. Dan memang dari situ anak-anak akan menemukan berbagai pengalaman berkunjung di tempat baru meskipun tidak secara langsung sih, akan tetapi anak-anak kita. Dan memang Blippi ini akan sering sekali dia mendatangi tempat-tempat seperti pabrik, kemudian bandara, supermarket, hospital, dan lain sebagainya. Dan dari sini sih menurut saya banyak pelajaran yang bisa diambil dari tontonan yang memang sangat menarik ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, maaf di sini saya tidak bisa tampilkan karena memang keterbatasan. Tadi saya sudah sampaikan. Brain Candy TV yang sering dikenal dengan BCTV, dan kalau yang ini channelnya menampilkan video-video pengenalan ilmu juga sebenarnya, tapi lebih ke melalui lagu yang memang nanti akan dibantu dengan si Lizzie ini. Si Lizzie ini anjing yang sangat lucu banget memang, dan monster truck-nya. Nah, kemudian yang lain adalah Toys and Little Gabby. Toys and Little Gabby sebenarnya lebih ke bermain anak ya, dimana pada channel ini anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dengan menggunakan produk-produk yang sangat up to date. Jadi kayak misalnya menggunakan minyak untuk melukis, kemudian juga mereka bisa unboxing sesuatu dan segala macam. Dan memang saya rasa ini sangat baik untuk menambah wawasan dan memang menambah ilmu untuk si kecil. Dan ini memang menurut saya cocok untuk anak-anak PAUD dan TK. Kemudian yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Toys and Little Gabby, hanya saja channel ini lebih menekankan bagaimana first impression anak-anak saat mencoba hal-hal yang baru, seperti berkegiatan sosial dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, ataupun mencoba makanan dan kemudian melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, itu adalah sebagian repositori yang bisa saya sharing kepada mam-mam sekalian di sini, dan semoga kita berdoa masa pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dan terakhir, selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.